Baik, pada sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk membahas tentang jiwa manusia dalam Islam. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof. Syahid tentang was-was. Was-was adalah salah satu dalam bagian jiwa manusia dalam Islam. Seperti kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang manusia, tentang hakikat manusia. Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 menyatakan bahwa Allah hendak menciptakan manusia. Allah hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Tapi ada protes dari malaikat, gitu ya. Kenapa engkau hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini, orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Dan Allah berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi di dalam surat ini dijelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah istimewa. Pada dasarnya manusia itu mempunyai kelebihan. Pada dasarnya manusia itu sangat dimuliakan oleh Allah. Karena hal ini sesuai dengan Quran Surat At-Tin ayat 4 yang menyatakan bahwa artinya adalah sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, karena hakikat manusia dalam Al-Quran diistimewakan, dimuliakan. Kenapa? Karena manusia itu memiliki kapasitas berpikir dan pengetahuan atau pemahaman atau hikmah yang juga mempunyai sifat dasar, nafsu, dan syahwat yang tidak dipunyai oleh makhluk Allah yang lain. Jadi manusia itu adalah lengkap dengan berbagai unsur dan kalau dilihat selain itu juga keistimewaan manusia yang pertama adalah dia sebagai khalifah di muka bumi, kemudian diciptakan dalam bentuk yang terbaik, kemudian mempunyai unsur fisik, nafsiyah, dan ruhaniyah, kemudian alam ini tunduk untuk kepentingan manusia, jadi alam semesta ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, selain itu juga di sini di dalam hakikat manusia dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang terkait erat dengan proses penciptaan manusia dalam Al-Quran, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah yang pertama adalah dari unsur jasad. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, dari proses penciptaan manusia dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia itu terdiri dalam prosesnya itu adalah terdiri dari beberapa tahap sesuai dengan penelitian dalam keilmuan, baik itu kedokteran, baik itu dalam bidang psikologi atau ilmu-ilmu lain yang terkait tentang pembahasan penciptaan manusia itu sudah dibuktikan oleh penelitian ilmiah bahwa manusia di dalam perkembangannya itu melalui 3 tahap. Kalau dalam psikologi perkembangan bertemunya sel telur dan sel-sel sperma itu disebut dengan pertemuan ya, kemudian setelah itu zigot, pertemuan ya antara sel telur dan sel sperma, zigot, kemudian embrio berkembang lagi menjadi embrio dan berkembang lagi menjadi fetus atau janin. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi manusia itu awal mulanya adalah terbentuknya dari jasad. Kemudian setelah jasad mulai sempurna, maka Allah meniupkan ruh ke dalam diri manusia. Hal ini dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hijr. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kepadanya dan bersujud. Nah, artinya di dalam diri manusia itu ada pertemuan antara jasad dan ruh, dan inilah yang membentuk jiwa manusia. Nah, jiwa manusia ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, ini proses penciptaan manusia, bahwa manusia itu terdiri dari unsur jasad, unsur nafsiyah, dan unsur ruhaniyah. Dalam psikologi bisa terdiri dari aspek fisik, aspek psikis, dan aspek spiritual.
Selain itu juga di dalam Al-Quran dijelaskan aspek-aspek nafsiyah. Nah, di sini dijelaskan menurut Al-Ghazali, ya berdasarkan Al-Quran dan hadis, bahwa aspek nafsiyah itu terdiri dari nafs, al-aql, dan al-qalb. Di mana nafs itu adalah berhubungan dengan nafsu. Kemudian an-nafs itu berhubungan dengan nafas kehidupan, dan yang ketiga an-nafs itu berhubungan dengan jiwa, dan keempat an-nafs itu berhubungan diri manusia. Jadi nafsiyah itu adalah semua aspek yang ada di dalam diri manusia. Nah, di dalam an-nafs itu ada tingkatannya jiwa manusia. Yang pertama adalah jiwa nafs amarah, jiwa nafsu lawamah, dan jiwa nafsu al-mutmainnah. Nah, di sini tingkatannya dari tingkat yang terendah nafsu amarah bisu, di mana pada tahap ini tingkat yang paling rendah yang bersifat lebih ke binatangan. Artinya di sini manusia ini tidak mempergunakan akal, pikiran, dan hati nuraninya, lebih menuruti hawa nafsu. Nah, yang kedua adalah akal. Akal adalah mampu memperoleh pengetahuan melalui nalar, akal mampu memperoleh pengetahuan melalui daya argumentatif, dan sifat dasar akal adalah rasional, yang merupakan sifat khas manusia. Jadi di dalam Islam, bahwa aspek-aspek nafsiyah selain tadi an-nafs juga ada akal. An-nafs itu adalah dorongan, keinginan, hawa nafsu, dan akal adalah sesuatu yang lebih tinggi tingkatannya. Dan di sini akal adalah seperti melihat, memperhatikan secara seksama, merenungkan, melihat dengan mata batin, dan menginterpretasikan serta memikirkan dan mengingat. Dalam istilah psikologi lebih kepada kognitif gitu ya, atau daya nalar, atau pengetahuan atau persepsi, dan yang terkait dengan perkembangan kognitif. Kemudian selanjutnya di dalam aspek nafsiyah itu ada yang disebut dengan al-qalb. Menurut Al-Ghazali, al-qalb itu memiliki dua daya. Yang pertama adalah daya memahami. Di sini qalbu merupakan materi organik yang memiliki sistem kognisi. Jadi di dalam al-qalbu itu juga ada daya memahami yang terkait dengan akal tadi. Yang kedua adalah daya kehendak dan berdaya emosi. Di sini juga al-qalbu itu juga bisa merasakan, kemudian bisa memahami, dan yang terkait dengan kontak antara akal dan al-qalb. Nah, di dalam al-qalb ini juga terdiri dari dua macam, kalbu jasmani dan kalbu rohani. Dalam kalbu jasmani itu dikenal dengan jantung, dan kalbu rohani itu dikenal dengan mata hati atau kata hati. Nah, selanjutnya adalah tadi kita membahas tentang jiwa manusia. Jadi di dalam jiwa manusia itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling rendah disebut dengan nafsu amarah bisu. Dan di sini dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 23. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, nafsu amarah ini adalah dikuasai oleh nafsu-nafsu tadi, tanpa memperhatikan akal dan kolbu. Jadi sifatnya lebih ke kebinatangan, memuaskan keinginan segera terpenuhi tanpa memikirkan, tanpa mempertimbangkan dari akal dan hati nurani. Nah, inilah yang disebut dengan nafsu amarah bisu. Kemudian nafsu selanjutnya adalah jiwa manusia yang disebut dengan nafsu lawamah, di mana pada nafsu lawamah ini tingkat yang agak tinggi yang selalu menentang tindakan jiwa-jiwa amarah dan berupaya menjauhkannya dari berbagai keinginan dan kehinaan. Nah, pada nafsu lawamah ini ada peningkatan, dia mulai sadar gitu ya, bahwa ingin memberhentikan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ingin melaksanakan kegiatan yang baik, tapi masih di dalam iya dan tidak gitu ya, atau kadang mengerjakan, kadang sadar, kadang melakukannya lagi, sadar lagi, dan seterusnya. Nah, di sini di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Jadi ketika kita berada di nafsu lawamah, ketika kita melakukan kesalahan, kita merasa menyesal atau berdosa, atau kita sudah melakukan kesalahan dan akan memperbaiki diri lagi. Tapi di lain waktu kita lupa dan kita mengulanginya lagi. Nah, ini masuk ke dalam nafsu lawamah. Untuk tingkatan yang tertinggi, jiwa manusia disebut dengan nafsu mutmainnah, yaitu
tingkat yang lebih tinggi di mana seseorang berada dalam keadaan kesadaran yang lebih tinggi tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan dibimbing oleh keputusan positif yang membawa kedamaian dan harmoni. Nah, nafsu mutmainnah, ketika seseorang berada di dalam jiwa yang tenang, maka dia sudah memperhatikan pemikirannya, hati nuraninya di jalan Allah. Artinya sesuai dengan fitrah Allah yang Allah berikan kepada manusia untuk selalu di jalannya, untuk selalu mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan abdiku dan masuklah ke dalam jannah. Nah, selain itu juga di dalam jiwa manusia, menurut Ibnu Qayyim ada macam-macam kolbu atau hati. Ya. Di sini ada tingkatan juga kolbu mati itu karakteristiknya dia bersifat kasar, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau tunduk kepada Allah, didominasi oleh bisikan setan, kemudian dibuat ragu oleh setan mengikuti kalbu mati atau mengikuti kalbu jujur, dan dibisiki setan diganggu oleh setan. Nah, kolbu di atas kolbu mati itu disebut dengan kolbu sakit. Dia mengikuti kolbu mati dan mengikuti kolbu jujur dan sehat. Dibisiki oleh setan, dibuat ragu oleh setan. Jadi kolbu sakit itu ketika dalam kondisi sakit, kadang-kadang dia ingin berubah, kadang-kadang dia melakukan kesalahan dan terus berulang gitu ya, melakukan kesalahan, kemudian berubah kesalahan lagi dan seterusnya. Nah, kolbu yang tertinggi itu disebut dengan kolbu sehat. Di sini ciri-ciri kolbu sehat itu atau kolbu salim tidak terhalang, menerima kebenaran, mencintai, mengakui kebenaran, tunduk kepada Allah, melawan setan, menolak bisikan setan dan keraguan, melindungi diri dari upaya setan. Nah, di sini menurut Al-Ghazali bahwa kolbu memiliki insting yang disebut dengan an-nur, cahaya ketuhanan, dan al-basyirah, mata batin yang memancarkan keimanan dan keyakinan. Jadi di dalam kolbu manusia itu ada cahaya ilahi yang Allah turunkan ke dalam diri manusia. Di dalam kolbu itu ketika diasah, dibersihkan, maka disitulah ada cahaya ilahi yang terpancar, yang tersambung dengan Allah. Kalbu rohani merupakan bagian esensi dari jiwa manusia. Kalbu ini berfungsi sebagai pemandu, pengontrol, dan pengendali struktur nafs yang lain. Nah, bisa kita simpulkan dari penjelasan sebelumnya bahwa jiwa manusia itu terdiri dari beberapa aspek. Aspek yang paling dasar adalah aspek jasad. Dia lebih dekat ke tanah, lebih dekat ke bumi. Kemudian lapisan berikutnya ada yang disebut dengan nafs. Jiwa manusia itu ada tingkatannya. Ketika dia memenuhi atau menuruti hawa nafsu, maka dia berada dalam nafsu amarah. Ketika dia sadar bahwa perilakunya tidak baik atau ada kesalahan dan dia ingin memperbaikinya, maka dia bisa naik ke nafsu lawamah. Ketika dia konsisten melakukan kebaikan, maka dia bisa masuk ke dalam nafsu mutmainnah. Nah, di sini dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa bahwa Quran dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin atau Jibril ke dalam hati Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Nah, di sini di dalam ayat ini bahwa ruh itu diturunkan ke dalam kolbu hati Nabi Muhammad. Nah, artinya di dalam kolbu itu ada cahaya ilahi, cahaya kebenaran, cahaya kebaikan. Ketika kolbu ini diasah terus, dibersihkan, diisi dengan hal-hal yang baik, maka dia akan memancarkan cahaya ilahi yang menuntun kita untuk kita bisa menuju nafsu mutmainnah. 1 menit lagi, Bu Lagina. Psikoterapi dalam Islam, yang pertama yang harus diperbaiki adalah kita harus menerapi jiwa amarah yang selalu menyuruh kepada kebaikan. Ketika ada keinginan untuk melakukan kesalahan, dengki, dendam, benci, maka kita harus lawan gitu ya. Karena kalau kita turuti, maka kita akan terjerumus ke dalamnya gitu ya. Nah, di sini jiwa amarah tidak akan terbebas dari keselamatan dan kelemahan, kerakusan, kezaliman, kebodohan, ketundukan pada indera lahir, kecenderungan kepada kemegahan diri, kesombongan, dan egoisme tanpa dibarengi oleh berbagai nilai, prinsip, dan keluhuran moral, yaitu dengan caranya apa? Yaitu dengan tazkiyatun nafs, seperti doa Nabi Adam ketika dia
diusir dari surga gitu ya, turun ke bumi, yang artinya keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Artinya ketika kita melakukan kesalahan, maka kita harus sadar dan kita meminta ampun kepada Allah. Nah, itu kita dalam kondisi yang nol. Nah, ketika kita dalam kondisi yang nol, maka kita isi dengan kebaikan-kebaikan, membantu orang, menyayangi, dan berbuat kebajikan-kebajikan dengan melakukan ibadah. Dan ketika itu sudah diisi, maka disitulah nanti kolbu akan bersih Ya, dan bisa tersambung dan ya, bisa waktunya habis, Bu Laina. kehadiran bersama dengan Allah. Ya. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.